dari puasa ulat dan ular. Sebelumnya apabila kita berbicara tentang puasa adalah amalan yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya sampai-sampai dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzihi." Bahwa sesungguhnya seluruh amalan bani Adam adalah untuknya, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku langsung yang akan membalas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Ramadan hari ke-9 ini kita masih diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan ibadah sunnah salat tarawih, yang dimana mungkin sebagian di antara kita yang dulu Ramadan sebelumnya masih bersama kita, namun pada kesempatan kali ini tidak diberikan lagi kesempatan dan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah selayaknya kita banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yang telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna sehingga kita bisa menikmati iman di dalam dada. Dengan begitu banyaknya jasa beliau terhadap kehidupan kita, maka sudah sepatutnya kita bersalawat kepada beliau dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul mengambil hikmah dari puasa ulat dan ular. Sebelumnya apabila kita berbicara tentang puasa adalah amalan yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya sampai-sampai dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzihi." Bahwa sesungguhnya seluruh amalan bani Adam adalah untuknya, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku langsung yang akan membalas. Subhanallah. Apabila jika Allah sudah mengatakan puasa adalah untukku dan aku langsung yang akan membalasnya, tentu keutamaan puasa adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Kalau misalnya kita melakukan sebuah amalan kebaikan, terus teman kita membalas amalan tersebut, maka mungkin teman kita memberikan kita hadiah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku langsung yang akan membalasnya, bahkan sampai di surga nanti Allah sudah siapkan sebuah pintu yang namanya Babur Rayyan, di mana tidak ada satupun orang yang dapat memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang bergemar melakukan ibadah puasa di dunia. Begitu banyaknya manfaat dan keutamaan puasa, sampai-sampai ada sekelompok hewan, segolongan hewan yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Salah satu di antara hewan-hewan tersebut adalah ulat dan ular. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ulat sebelum menjadi kupu-kupu harus melalui sebuah fase yang namanya kepompong. Di dalam kepompong tersebut, ulat berpuasa kurang lebih 10 sampai 12 hari sebelum akhirnya bisa menjadi seekor kupu-kupu. Adapun untuk ular, tubuh ular yang dipenuhi dengan sisik harus setiap 4 sampai 5 bulan sekali untuk berubah, untuk mengganti sisiknya menjadi sisik yang baru. Dan dalam fase ini juga ular sangat rentan terhadap serangan musuh-musuhnya. Makanya kebiasaan ular biasanya dia mencari tempat yang menyendiri, lalu berpuasa kurang lebih 14 hari lamanya sampai proses pergantian kulit tersebut.
Dan ternyata ada 3 perbedaan yang signifikan antara puasa ular dan ular. Sebelumnya tidak bermaksud untuk mengkerdilkan atau mengecilkan salah satu ciptaan Allah, tapi kita mencoba untuk mengambil hikmah dari suatu kejadian. Pelajaran yang pertama adalah sebelum ular berpuasa di dalam kepompong, mungkin banyak di antara kita yang melihatnya hewan tersebut terlihat sedikit agak menjijikkan. Mungkin di antara kita ada yang fobia terhadap ular tersebut. Tapi ketika ular sudah berpuasa di dalam kepompong dan dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, maka hewan yang tadinya menjijikkan tersebut berubah menjadi hewan yang indah dan mungkin kita cintai. Adapun ular, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah ular berpuasa. Ular masih terlihat sama-sama menyeramkan. Ular masih sama-sama terlihat berbahaya. Ular masih sama-sama terlihat menyeramkan. Maka pelajaran apa yang bisa kita dapat pada contoh ini, bahwa puasa harus menjadikan kita pribadi yang lebih indah lagi, baik secara penampilan kita maupun secara perbuatan. Kalau misalnya mungkin sebelum puasa penampilan kita mungkin kurang indah, maka mulai dari bulan puasa ini kita jadikan, kita perindah penampilan kita dengan merapikannya. Kalau misalnya bulan Ramadan sebelumnya tubuh fisik kita kurang indah, mungkin karena kegemukan, maka mari kita jadikan mulai bulan Ramadan ini untuk perbanyak olahraga. Mungkin bisa menjelang berbuka sekali ngabuburit kita olahraga. Atau mungkin secara fisik, secara perbuatan kita kurang indah, mungkin kita dianggap sombong, bukan kita dianggap angkuh. Maka mulai dari Ramadan ini, mari kita perbanyak menyapa orang lain dan senyum kepada orang lain. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari puasa ular dan ular adalah sebelum ular berpuasa di dalam kepompong, ular hanya memakan tumbuhan, dan bukan hanya memakan tumbuhan saja, ular memakan tumbuhan dan membuat tumbuhan tersebut menjadi sakit, menjadi mati. Tapi ketika ular dalam kepompong dan berubah menjadi seekor kupu-kupu, maka kupu-kupu tersebut bermanfaat untuk bunga. Bukan saja untuk bermanfaat untuk bunga, tapi dia membantu proses yang namanya penggertukan. Tetapi apabila ular, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap ular, baik sebelum maupun sesudah berpuasa. Kalau misalnya sebelum berpuasa ular makan dengan cara membunuh, maka setelah berpuasa ular juga sama-sama makan dengan cara membunuh. Nah, oleh karena itu puasa harus menjadikan kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana kupu-kupu yang bermanfaat untuk bunga. Maka setiap dimanapun kita berada, pertanyaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah manfaat apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Mungkin jika kita bisa memiliki materi lebih, kita berikan manfaat kita berupa materi kepada orang lain. Kalau tidak ada materi, kita bisa berikan dengan tenaga. Kalau tidak ada tenaga, kita bisa berikan dengan pikiran. Kalau pikiran pun kita tidak bisa berikan, maka kita bisa berikan manfaat kita dengan cara berdoa. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari puasa ular dan ular adalah sebelum ular berpuasa di dalam kepompong, ular bergerak merayap di atas tanah. Sesekali mungkin menempel di batang ataupun di daun. Tapi ketika ular berpuasa di kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu tersebut tidak lagi berjalan di atas tanah. Kupu-kupu tersebut tidak berjalan lagi di atas batang pohon maupun daun. Kupu-kupu tersebut terbang di atas angkasa. Adapun mengenai ular, tidak ada perubahan sekali lagi yang signifikan terhadap ular. Ular sebelum dan sesudah berpuasa tetap sama-sama berjalan merayap di atas bumi. Maka pelajaran yang ketiga ini, apabila kita analogikan dunia adalah tanah, sebagaimana ular merayap di atas tanah dan angkasa adalah akhirat, maka puasa harus menjadikan kita pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak hanya memikirkan kehidupan dunia kita saja, tapi pribadi yang juga mempersiapkan akhirat kita. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Dengan demikian, kita insya Allah dapat memetik buah takwa dari puasa kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
manusia kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian 3 poin yang dapat kita pelajari dari puasa bulan dan bulan. Semoga Ramadan pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih indah, Amin. lebih bermanfaat, Amin. dan lebih bertakwa. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.